Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Ayu Okta Aulia, NIM 106. Di sini saya sebagai penyimpul materi kelompok tema 12. Berikut kesimpulan materi dari saya. Dari pemaparan pemakalah tema 12 mengenai standarisasi profesi akuntansi di Indonesia dan regulasinya, dapat saya simpulkan bahwasannya standar profesi bagi seorang akuntan sangatlah penting untuk meningkatkan kinerja serta profesionalisme profesi akuntan, sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat. Standarisasi sendiri adalah proses merumuskan, menetapkan, meninjau kembali standar yang dilaksanakan dengan kerjasama semua pihak. Sedangkan profesi adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Jadi, standarisasi profesi adalah suatu kriteria mengenai kemampuan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dari keahlian spesialistik minimal yang harus dikuasai oleh seorang spesialis profesi tertentu. Adapun untuk proses penyusunan standar akuntansi yang baik memiliki 5 tahapan. Yang pertama yaitu desain. Aspek khusus akuntansi tertentu diidentifikasi dan diteliti, dan exposure draft disiapkan. Yang kedua, approval. Draft tersebut direview dan jika layak akan disetujui sebagai standar. Yang ketiga, education. Penjelasan kepada penyusun dan pemakai laporan keuangan tentang pengaruh dan implementasi standar yang baru. Yang keempat, ada implementation. Ketentuan dalam standar tersebut diaplikasikan dalam perusahaan. Dan yang terakhir ada enforcement, pengawasan dan pemberian sanksi bagi yang tidak menerapkan. Kualitas jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik diatur dan dikendalikan melalui berbagai standar yang diterbitkan oleh organisasi profesi tersebut. Organisasi Ikatan Indonesia (IAI) merupakan wadah untuk menampung berbagai tipe akuntan Indonesia yang memiliki 4 kompartemen, antara lain kompartemen akuntan publik, kompartemen akuntan manajemen, kompartemen sektor publik, dan kompartemen akuntan pendidik. Ada 5 macam standar profesional yang diterbitkan oleh Dewan sebagai aturan mutu pekerjaan akuntan publik. Yang pertama ada standar auditing. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Yang kedua ada standar atestasi. Standar atestasi memberikan rangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan dalam jasa audit dan laporan keuangan historis maupun tingkat keyakinan yang rendah dalam jasa non-audit. Yang ketiga ada standar jasa akuntansi dan review. Standar jasa akuntansi dan review memberikan rangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review. Yang keempat ada standar jasa konsultasi. Standar jasa konsultasi memberikan panduan bagi akuntan publik di dalam penyediaan jasa konsultasi bagi masyarakat. Jasa konsultasi pada hakikatnya berbeda dari jasa atestasi akuntan publik terhadap asersi pihak ketiga. Dalam jasa atestasi, para praktisi menyajikan suatu simpulan mengenai keandalan suatu asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain, yaitu pembuatan asersi. Sedangkan dalam jasa konsultasi, para praktisi menyajikan temuan, simpulan, dan rekomendasi. Sifat dan lingkup pekerjaan jasa konsultasi ditentukan oleh perjanjian antara praktisi dengan kliennya. Umumnya, pekerjaan jasa konsultasi dilaksanakan untuk kepentingan klien. Yang kelima ada standar pengendalian mutu. Standar pengendalian mutu memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian mutu jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dan aturan etika kompartemen akuntan publik yang diterbitkan oleh Kompartemen Akuntan Publik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Agar dapat melakukan penegakan terhadap kode etik, ada beberapa hal yang dilakukan dan sepertinya hal ini masih sejalan dengan salah satu kebijakan umum pengurus IAI periode 1990 sampai dengan 1994, yaitu yang pertama ada penyempurnaan kode etik yang ada, penerbitan interpretasi atas kode etik yang ada baik sebagai tanggapan atas kasus pengaduan maupun keluhan dari rekan akuntan atau masyarakat umum. Yang kedua, proses peradilan baik oleh Badan Pengawas Profesi maupun Dewan Pertimbangan Profesi dan tindak lanjutnya seperti peringatan tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian sebagai anggota IAI. Dan yang ketiga, harus ada suatu bagian dalam IAI yang mengambil inisiatif untuk mengajukan pengaduan baik kepada Badan Pengawasan Profesi atas pelanggaran kode etik, meskipun tidak ada pengaduan dari pihak lain tetapi menjadikan perhatian dari masyarakat luas.
di Indonesia melalui PPAJP Departemen Keuangan Pemerintah melaksanakan regulasi yang bertujuan melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan penegakan etika terhadap kantor akuntan publik. Hal ini dilakukan sejalan dengan regulasi yang dilakukan oleh asosiasi profesi terhadap anggotanya. Perlu diketahui bahwa telah terjadi perubahan institusional dalam asosiasi profesi akuntan publik. Saat ini, Asosiasi Akuntan Publik berada di bawah naungan Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Sebelumnya, Asosiasi Akuntan Publik merupakan bagian dari Institut Akuntan Indonesia atau IAI, yaitu Kompartemen Akuntan Publik. Dalam RUU AP, regulasi terhadap akuntan publik diperketat disertai dengan usulan penerapan sanksi disiplin berat dan denda administratif yang besar, terutama dalam hal pelanggaran penerapan standar profesional akuntan publik atau SPAP. Di samping itu, ditambahkan pula sanksi pidana kepada akuntan publik palsu atau orang yang mengaku sebagai akuntan publik dan kepada akuntan publik yang melanggar penerapan SPAP. Seluruh regulasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, meningkatkan kepercayaan publik, serta melindungi kepentingan publik melalui peningkatan independensi auditor dan kualitas audit. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.